Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Alfiansa Indrawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian akhir semester pada mata pelajaran Sistem Telekomunikasi, yaitu ringkasan materi pertama sampai akhir. Yang pertama yaitu sejarah sistem telekomunikasi dari masa lampau hingga masa sekarang. Yang pertama itu apa itu telekomunikasi? Telekomunikasi yaitu teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kemudian yaitu sistem telekomunikasi pada masa lampau hingga masa sekarang dibagi menjadi tiga, yaitu masa prasejarah, pasca prasejarah, dan masa modern. Apa itu masa prasejarah? Masa prasejarah ini berakhir pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitasnya ke dalam bentuk gambaran yang biasanya diletakkan pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Contohnya seperti gambar ini. Selanjutnya itu masa prasejarah. Masa prasejarah ini dimulai dari tahun 3000 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 1400 Masehi. Masa prasejarah ini dimulai setelah masa pasca prasejarah ini dimulai setelah masa prasejarah. Jadi teknologi masa ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Teknologi modern yang lahir pada masa ini contohnya yaitu pada bangsa Mesir kuno yang membuat simbol-simbol digunakan untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan. Ditemukannya media kertas pertama kali dengan menggunakan tuban papyrus dan bahasa Cina yang mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan ini pada tahun 500 sebelum Masehi. Yang selanjutnya itu masa modern. Pada masa modern ini dimulai pada tahun 1400 Masehi dan sampai sekarang ini. Pada masa modern ini banyak lahir teknologi seperti komunikasi jarak jauh menggunakan telepon genggam dan komputer dan sebagainya. Contohnya gambaran seperti ini, komunikasi modern. Jenis komunikasi tradisional yaitu kentongan, merpati pos. Ini contohnya komunikasi modern, asap, telegram. Ini modern yaitu radio, televisi, telepon genggam, telepon kabel, komputer. Dan ini yang terakhir yaitu selanjutnya materi yang kedua yaitu badan regulasi. Apa itu badan regulasi? Yaitu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu yang pertama sebagai standarisasi, yang kedua yaitu berhubungan dengan pengembangan strategi dan kebijakan telekomunikasi. Yang ketiga yaitu berurusan dengan pengembangan, harmonisasi, dan pengelolaan jaringan dan layanan telekomunikasi. Sejarah perkembangan badan regulasi di Indonesia yaitu pada dasarnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, di mana Direktorat Jenderal ini memiliki sejarah yang unik karena sudah berulang kali mengalami pergantian departemen atau kementerian. Induk pernah berada di bawah Departemen Perhubungan, lalu berpindah ke Kementerian Pariwisata atau Postal, lalu pernah pindah lagi di bawah Kementerian Perhubungan sebelum akhirnya bergabung di bawah Kementerian Kominfo sampai sekarang ini. Kelemahan pada badan regulasi yaitu persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia telekomunikasi, misalnya pentarifan yang tidak wajar, kemudian adanya pedoman pengawasan usaha, dan yang ketiga itu bisnis penyewaan menara bersama telekomunikasi bergulir dengan sangat cepat, di mana menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan industri telekomunikasi. Yang selanjutnya yaitu tentang elemen telekomunikasi. Elemen komunikasi yang inti yaitu sumber, pengirim TX, saluran transmisi RX, penerima, kemudian tujuan. Transmitter atau pengirim atau TX yaitu bertugas untuk memproses informasi yang akan kita kirim ke saluran transmisi. Banyak proses yang terjadi di transmitter, antara lain yaitu modulasi, penguatan, coding, enkripsi, dan lainnya. Modulasi merupakan proses mengubah suatu bentuk sinyal ke bentuk sinyal lain. Dengan kata lain, kita menumpangkan sinyal informasi pada sinyal lain.
yang disebut sinyal karir atau pembawa. Selanjutnya yaitu saluran transmisi. Pada saluran transmisi ini menghubungkan transmitter dengan penerima. Saluran transmisi dapat berupa guided media seperti kabel tembaga, surat optik, dan sebagainya, atau dapat juga berupa guided media seperti gelombang radio dan lain-lainnya. Ketika sinyal melewati saluran transmisi, sinyal dapat mengalami perubahan yang tidak diinginkan, yaitu contohnya seperti noise, distorsi, atau redaman, dan interferensi. Selanjutnya yaitu receiver. Receiver ini yaitu setelah melewati saluran transmisi maka akan menuju receiver. Pada akhirnya sinyal akan sampai ke suatu penerima atau receiver. Berhubung di transmitter dilakukan proses modulasi, maka dibutuhkan proses yang dikembalikan agar didapatkan informasi yang semula. Proses ini disebut demodulasi. Selain itu, sinyal juga perlu dikuatkan karena sinyal yang diterima receiver biasanya sangat kecil, yaitu mencapai minus 80 dBm atau sekitar 10-11 watt. Dan selanjutnya yaitu propagasi gelombang radio. Apa itu propagasi gelombang radio? Propagasi adalah peristiwa perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Pengertian gelombang radio yaitu suatu gelombang yang terdiri dari garis-garis gaya listrik dan garis-garis magnet yang merambat di ruang bebas dan mempunyai kecepatan sebesar kecepatan cahaya atau 3 kali 10 per meter atau detik. Gelombang radio termasuk keluarga radiasi elektromagnetik melalui inframerah, cahaya tampak atau ultraviolet, dan bahkan panjang gelombang gamma yang lebih pendek dari sinar kosmik. Gelombang elektromagnetik berasal dari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Yang kemudian yaitu gelombang radio mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama itu kuat listrik dan kuat medan magnet. Selanjutnya arah hambana, frekuensi, panjang gelombang, dan polarisasi. Polarisasi yaitu adalah arah getaran komponen listrik gelombang elektromagnetik yang bersangkutan terhadap bumi. Macam-macam gelombang polarisasi, yaitu yang pertama gelombang polarisasi linear adalah bila garis gaya listriknya merupakan garis lurus. Yang kedua polarisasi lingkaran. Yang ketiga yaitu polarisasi elips, terjadi ketika gelombang yang berubah menurut waktu memiliki vektor medan berada pada jalur kedudukan elips pada ruang. Nah, selanjutnya yaitu sinyal. Sinyal, apa itu sinyal? Sinyal yaitu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Kemudian, pengulangan sinyal, yaitu spesialis dalam teknik elektro yang mempelajari dan mengembangkan metode algoritma manipulasi, analisis, dan interferensi sinyal. Dalam teknik elektro, sinyal dibagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog yaitu sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa interferensi dengan mengubah karakteristik atau gelombang. Contoh sinyal analog adalah sinyal elektrik yang dihasilkan oleh peralatan elektrik. Yang digital, sinyal suara pada radio konvensional, sinyal gambar pada kamera konvensional, sinyal video pada televisi konvensional. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengirim data yang relatif dekat. Ini adalah gelombang sinyal analog, yaitu gelombang sinus. Kemudian sinyal digital. Ini gelombangnya. Selanjutnya yaitu media transmisi. Media transmisi di sini yaitu pengertiannya adalah proses pemindahan informasi antara dua titik dari suatu sistem atau jaringan, atau bisa diartikan sebagai perpindahan sinyal listrik, pesan, atau bentuk lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Pengertian media transmisi yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat, dan isyarat inilah yang akan
manipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi informasi. Karakteristik media transmisi yang pertama yaitu jenis alat elektronika yang digunakan oleh alat elektronika tersebut, tingkat keefektifan dalam pengiriman data, ukuran data yang dikirimkan. Kemudian media transmisi ini yaitu dibagi menjadi satu yaitu guided transmission media, yaitu merupakan yaitu atau disebut juga media transmisi terpadu, merupakan jaringan yang menggunakan sistem kabel. Pada media transmisi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama open wire, yaitu media telekomunikasi tradisional yang paling lama dipakai. Open wire terdiri dari kabel tunggal tanpa pelindung yang ditarik dan dibentang dengan tiang panjang setiap 20 meter. Ini digunakan pada kabel telepon. Kemudian twisted pair kabel. Twisted pair kabel atau kabel pasangan berpilihan terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik, dan kabel United Twisted Pair atau UPT dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Kemudian kabel koaksial terdiri dari suatu kawat dengan inti terletak di tengah yang dibungkus secara berlapis oleh plastik, screen plastik, aluminium foil. Terakhir adalah lapisan plastik atau lapisan plastik lagi. Kemudian kabel selat optik, intinya itu terbuat dari kaca dan mampu melakukan cahaya. Bahan gelas dengan kemurnian sangat tinggi. Bahan gelas yang umum dipakai adalah gelas silica dan borosilica. Bahan plastik sudah pula dipakai pada inti serat optik. Kemudian selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu suatu cara menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk jaringan. Pada topologi jaringan ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu topologi jaringan FTH, yaitu suatu jaringan akses atau jaringan menghubungkan antara pusat layanan dengan peralatan pelanggan atau customer premise equipment dengan menggunakan fiber optik. Selanjutnya yaitu topologi GSM. GSM pada setiap teknologi yaitu ada dibagi menjadi beberapa generasi. Yang pertama yaitu generasi 1G, 2G, 3G, 3,5, 4, dan 5G. Generasi yang pertama yaitu generasi 1G. Pada generasi pertama ini yaitu sebuah istilah untuk menyebutkan generasi pertama teknologi yang digunakan pada sistem komunikasi seluler. Kemudian yaitu 2G, singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi setelah ini hadir menggantikan teknologi pertama yaitu 1G yang menggunakan sistem analog seperti AMPS. Kemudian yaitu 3G. 3G di sini pengguna telepon seluler dapat memiliki akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 kilobit atau KB setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam atau bergerak secepat pejalan kaki. Kemudian 4G, 3G setengah atau dikenal juga sebagai Super 3G merupakan peningkatan dari teknologi 3G, terutama dalam peningkatan kecepatan transfer data yang lebih dari teknologi 3G, yaitu kurang dari 2 Mbps, sehingga dapat melayani komunikasi multimedia seperti akses internet yang bertukar data, video, atau video sharing, atau video call. 4G atau 4G adalah generasi yang keempat dari teknologi telepon seluler, merupakan penghubungan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telepon pintar dan laptop penggunaan modem USB. Dan di Indonesia pun sekarang masih menggunakan 4G sehingga pun sinyalnya lumayan stabil. Dan yang terbaru yaitu 5G. Adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Kemudian selanjutnya yaitu komunikasi pada fiber optik.
Pada fiber optik ini adalah diagramnya. Kemudian sistem komunikasi secara optik ini yaitu sistem komunikasi cara blok diagram dapat dilihat pada gambar flash pertama tadi. Dari gambar tersebut dilihat bahwa sistem dibagi 3 bagian yaitu transmitter, receiver, dan fiber optik. Transmitter terdiri dari interface analog atau digital, voltage current converter, sumber cahaya, dan coupler dari sumber cahaya dari fiber optik. Kemudian voltage current converter merupakan interface elektrik yang mengubah input berupa tegangan digital menjadi arus yang diputar komponen sumber cahaya. Komponen sumber cahaya dapat berupa LED atau maupun injektor laser diode. Jumlah cahaya yang diimplementasikan dari LED atau LED sangat tergantung jumlah arus drive yang masuk dalam komponen tersebut. Untuk itu, pada voltage current converter dilengkapi dengan rangkaian driver antara transmitter dan receiver dipasang medium transmisi berupa kabel fiber optik. Fiber optik dapat terbuat dari bahan gelas maupun plastik, di mana struktur dari fiber optik dari core atau inti, cladding atau jaket pelindung. Jenis fiber yang digunakan panjang lintasan fiber serta panjang gelombang yang akan dilewatkan sangat tergantung pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan dalam perencanaan jaringan fiber optik. Untuk mengcover cahaya yang emisikan oleh sumber cahaya agar dapat masuk ke dalam kabel fiber optik dibutuhkan coupler. Coupler yaitu sumber cahaya ke optik merupakan interface mekanik seperti lensa. Di sisi penerima akan ada coupler fiber to lag detector yang berfungsi untuk mengcover sejumlah cahaya dari kabel fiber optik masuk ke dalam detektor cahaya pada bagian penerima atau receiver. Cahaya yang dibawa oleh fiber optik akan diubah menjadi gelombang elektronik kembali menggunakan detektor cahaya. Detektor cahaya yang digunakan dapat berupa diode positif, interaktif, negatif. Detektor cahaya akan mengubah cahaya menjadi arus. Proses selanjutnya arus input ini harus diubah dalam bentuk tegangan output agar dapat diolah dengan menggunakan current to voltage converter. Output tegangan akan diumpan ke dalam interface. Output tegangan analog akan diolah oleh interface analog. Demikian juga dengan output tegangan digital akan diproses oleh interface digital yang dilengkapi dengan digital atau analog converter. Tegangan keluar yang dihasilkan berupa sinyal digital. Selanjutnya akan dikonversi menjadi sinyal analog menggunakan digital to analog converter atau DAS. Ini adalah struktur fiber optik, yaitu yang pertama core, kemudian cladding pembungkus, casing, track member, dan outer jaket. Core atau inti adalah bagian terdalam yang terbuat dari kaca atau plastik transparan yang sangat tipis. Kemudian cladding adalah lapisan kedua di atas inti. Dan yang terakhir yaitu jaket atau clothing dari fiber optik yang berfungsi untuk melindungi inti dari cladding. Jaket terbuat dari plastik yang fleksibel dan tahan abrasi. Kemudian aplikasi dari fiber optik yang pertama yaitu bidang militer, bidang telekomunikasi, bidang kesehatan, dan bidang industri. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi satelit. Pemancaran satelit. Di sini pengertian dari satelit yaitu benda yang mengorbit pada benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam yaitu contohnya itu bulan yang mengitari bumi, dan satelit buatan yaitu buatan manusia. Jenis satelit. Satelit yang pertama, satelit astronomi, adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance, tetapi ditunjukkan untuk menggunakan non-militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta. Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah yang menemukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer yaitu GPS yang sering kita gunakan sekarang ini.
Keunggulan komunikasi satelit yang pertama yaitu cakupan yang sangat luas, satu negara, region maupun satu benua. Bandwidth yang tersedia cukup lebar, independen dari infrastruktur terestrial, instalasi jaringan segmen bumi yang tepat, biaya relatif yang rendah per set. Kekurangannya yaitu distensi insentif, biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun jauh relatif sama, hanya ekonomis jika jumlah user besar dan kapasitas yang digunakan secara intensif. Delay propagasi besar, rentan terhadap pengaruh amasir, dan sebagainya. 3 elemen yang berperan dalam komunikasi satelit yang pertama yaitu orbit satelit, yang merupakan lintasan satelit dalam mengelilingi bumi atau di atas permukaan bumi. Yang kedua yaitu peralatan yang berfungsi stasiun bumi, yaitu peralatan yang berfungsi untuk komunikasi letaknya di bumi. Yang terakhir yaitu satelit. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.